Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita bahas adalah terkait dengan Loli atau Laura Mirzani yang mengaku dia ini kabur dari safe house-nya karena dia nggak terima gitu loh. Nggak terimanya adalah selama 5 bulan terakhir dia mengaku tinggal di situ tuh bareng sama orang-orang yang menurut dia itu unik-unik. Ada ODGJ, ada Open BO, bahkan ada orang yang terkena penyakit tertentu di situ. Itu yang disampaikan pertama kali pada saat dia ditanya sama wartawan sekitar dini hari, sekitar jam 2 pagi dini hari di Polres Metro Jakarta Selatan. Ini beneran ya, dia di Polres Jakarta Selatan ya? Karena kan kalau jam 2 dini hari, unik juga ya, ada wartawan yang standby di sana. Oke, kita coba simak dulu beberapa poin yang disampaikan Loli. Setelah itu juga Nikita Mirzani tentunya tidak tinggal diam. Bahkan pun hari ini pengakuan dari Rasman yang menjadi kuasa hukum lawannya mengaku bahwa dirinya itu mengalami luka di bagian pelipisnya kurang lebih. Yang itu diduga katanya adalah karena interaksi dengan Nikita Mirzani sekitar jam 6 pagi. Makanya mereka juga sekarang saling melapor. Wes, tambah ribet aja nih, karena kita pikir semuanya udah kelar ya. Bahkan dulu Nikita Mirzani bilang bahwa Laura sekarang sudah kembali ke jalan yang benar. Katanya sudah bisa diajak komunikasi, bahkan sudah ditemui dan sebagainya. Tapi semua itu ternyata dibantah oleh Loli di sini. Ini cuplikan pertama pada saat dia datang di kantor polisi dini hari, teman-teman. Kabur, sebentar. Disatuin sama Open BO, orang gila, sama orang HIV, coba siapa juga yang mau disatuin sama orang gitu. Masa dia di sana gini? Iya, mau coba silakan. Jadi menurut Loli dia disatukan dengan nama-nama tadi. Kalau sama yang aku tuh ada satu yang unik ya, katanya disatuin sama Open BO. Maksudnya gimana nih? Open BO tuh maksudnya aku nggak ngerti apakah ada oknum gitu ya di tempat safe house-nya itu dugaannya gitu. Dia ngebuka apa jasa untuk Open BO. Maksudnya gimana kan nggak clear kan dia bilang disatuin sama ODGJ, Open BO dan sebagainya. I don't know, mungkin ya Loli kan juga bukan expert di bidang kayak kejiwaan. Mungkin yang ODGJ itu mungkin orang lagi dalam tahapan level yang lagi punya masalah pribadi, jadi kesannya diem doang, tidak mau ngobrol. Apakah itu dikategorikan seperti itu? Terus juga kalau ada penyakit yang tadi disebutkan, apakah itu beneran atau cuma sekedar asumsi doang begitu? Oke, ini adalah bagian yang nyata dia tidak mau begitu tinggal di sana. Loli juga bilang bahwa katanya dia keluar dari safe house tersebut itu sekitar jam 11 malam. Terus dia bilang katanya, Nikita Mirzani, ibundanya sendiri, dia itu bohong semuanya yang disampaikan di media. Dia nggak pernah sama sekali menemui saya. Oke, terus ditanya sama wartawan, kok bisa tahu alamatnya Rasman, gimana caranya bisa ketemu? Kalau Rasman sih ngakunya bilang bahwa dia ditelepon ya, sama mungkin nggak tahu apakah kayaknya mungkin karyawannya. Rasman bilang bahwa ada telepon Loli lagi berada di depan kantornya dan kemudian Rasman menjemputnya. Tapi Nikita Mirzani kayaknya nggak percaya dengan statement tersebut. Ini disampaikan oleh Loli, teman-teman. Kan Rasman kan sempat ngebikin preskon, nah di situ kan menunjukkan di belakangnya ada poster tuh alamat. Nah pun nggak pernah ketemu gitu. Jadi dari situ aja kan ngomongnya nggak bisa dipercaya. Dari yang dia bilang dia. Jadi kalau menurut Loli dia tahu alamat Rasman karena di preskon ada alamatnya gitu. Oke, itu adalah versi dari Loli. Terus Loli juga mengatakan tentang kebohongan-kebohongannya ibunya katanya. Salah satunya adalah yang menjadi kontroversi sekarang di media. Kan Nikita Mirzani pernah bilang, kalau si siapa Fadel katanya nggak masuk penjara atau nggak jadi tersangka di akhir tahun 2024, saya kasih 5 miliar. Itu dibahas sama Loli dalam press conference, wawancara lah. Tapi dia tetap nutupin hidung, nutupin mulut. Kenapa dia seperti itu? Bahasa tubuhnya juga unik loh Loli di sini. Menjanjikan 5 aja tapi tiba-tiba dia pura-pura lupa ingatan aja dengan cara seperti itu aja. Kalian juga bisa lah langsung mengambil keputusan bahwa ya emang dia ikutan bohong, ya mau gimana lagi.
Jadi itu mama kamu memang sama sekali nggak ada ngubungin sama kamu di mama? Gak ada sama sekali. Dari awal pun dari dia nganterin saya ke Polres pun itu aja dia kabur itu aja ngebawa HP saya apapun itu, padahal kan itu hak saya. Bagian ini menunjukkan bahwa Loli ternyata di dalam safe house tetap melihat media, dia mengamati apa yang terjadi. Bahkan kan jujur aku pun nggak begitu ternyata Nikita Mirzani pernah menjanjikan 5 miliar rupiah tersebut, tapi Loli bisa tahu loh. Artinya dia punya akses selama ini untuk mengakses media begitu. Karena selama ini kita pikirkan bahwa Loli di safe house itu tidak bisa dijenguk oleh siapapun, bahkan tidak ada HP dan komunikasi dan sebagainya. Tapi kok dia bisa seperti itu? Ini unik aja, dan dia bilang dengan tegas bahwa ibundanya adalah nggak benar gitu loh. Karena suka berbohong, memang seperti itu. Aku yakin sih, sekuat-kuatnya seorang ibu atau seterkenal apapun, sekaya apapun, pada saat buah hatinya ngomong seperti ini, manusia biasa. Pasti ada hancur dan juga sedihnya. Terus Loli juga bilang bahwa selama ini tuh kita selalu terdoktrin sama yang namanya anak durhaka. Tapi Loli bilang, ada loh ibu durhaka. Maksudnya gimana Loli? Coba kita simak apa yang disampaikan di sini. Bahkan di dunia ini kebanyakan malah justru ibu yang durhaka terhadap anak, tapi anak yang selalu disalahkan. Tapi kebanyakan di dunia ini, kebanyakan adalah ibu yang durhaka sama anak, tapi anak yang disalahkan. Kita coba lihat dari dua sisi ya. Memang aku paham ya, tidak semua ibu itu juga memang baik ya Loli ya. Tapi kalau dikatakan bahwa ibu itu adalah durhaka yang banyak, kayaknya kurang tepat sih. Tapi kan ini unik juga ya, Loli itu sudah 5 bulan ya, sudah ada proses yang luar biasa heboh banget beberapa bulan lalu. Aku pikirkan waktu Nikita Mirzani pernah bilang, Loli nanti akan disekolahkan lagi, di tempat yang lebih baik lagi, sudah persiapan ke sana, tapi ternyata Loli malah milih kabur sekarang. Gila ya. Dan ini kabur lagi loh, maksudnya apakah mungkin ada perdamaian di antara ibu dan anak ini? Sudut pandang dari Loli ya, aku yakin lah banyak kata-kata yang disampaikan Loli ini memang tidak tepat sebenarnya kalau aku nilai ya secara orang tua gitu. Tapi kalau secara anak, memang nggak gampang jadi seorang Loli ya, mempunyai ibu yang kontroversi gitu. Dia kan ngaku di sini, saya tuh nggak bangga gitu, punya ibu seperti dia gitu. Kalau saya bisa milih, saya nggak mau dilahirkan dari dia. Gitu kan. Luar biasa banget statementnya. Jujur ya, kalau seorang anak ngelihat ibunya atau bapaknya gitunya punya pacar lain aja, itu udah sakit hatinya atau cemburunya luar biasa loh. Apalagi dengan drama-drama yang terjadi dalam kehidupannya ya orang tuanya Loli dan juga dikonsumsi publik nasional, sama sekali itu bukan hal yang gampang. Tetapi kan juga ada hal-hal privilege yang didapatkan oleh Loli atas keterkenalan dan juga harta yang berlimpah. Adalah plus dan minusnya. Tetapi kan kita nggak bisa memaksa semua orang tuh harus sama gitu. Walaupun banyak yang bilang, please, Nikita Mirzani, angkat gue jadi anak lo, gue akan nurut apapun yang lo mau gitu kan ya. Cuma setiap orang itu kan kondisi dan juga kebutuhannya berbeda-beda. Iya gitu. Jadi ya, semoga aja anak-anak di sana yang diperlakukan seperti itu sama orang tua kalian, tolong bersuara gitu loh. Jangan mau takut sama orang tua hanya karena mereka melahirkan kalian di dunia ini. Tapi kan kalian juga tidak meminta kalian dilahirkan di dunia ini gitu loh. Kalau bisa memilih pun pengen lahir dari rahim siapapun, saya mau jujur gitu ya. Karena saya nggak bangga gitu ya. Mohon maaf sekali, saya nggak bangga mempunyai ibu yang kontroversial seperti itu, ribut sana sini. Bahkan ribut sana sini pun harus memperlibatkan anaknya biar dia ini istilah kata benar omongannya, disuruh-suruh juga lah. Saya sudah capek ya, saya sudah muak gitu ya. Ini hancur banget sih. Aku yakin banget Nikita Mirzani pasti sangat-sangat kecewa dengan statement ini. Cuma di sisi lain, apa yang ngebuat Loli bisa sampai menyampaikan hal yang sebegitu sangat menyakitkan hati ibunya, padahal sudah melewati berbagai macam drama-drama yang dilihat oleh nasional. Apakah sebegitu sakit hatinya dari Loli? Makanya ini juga saya melarikan diri, karena saya
perhatikan gitu ya selama 5 bulan ini saya diam, saya ditaruh di rumah aman. Saya pun juga ditaruh di rumah aman pun untuk membuktikan bahwa di sini tuh saya tuh bukan korban gitu loh. Maksudnya saya di sini mau berkooperatif, saya mengikuti semua permainan ini karena saya ingin membuktikan bahwa saya ini berani untuk hadapi masalah sampah ini karena ini nggak ada masalah tapi dibikin seolah-olah ada masalah. Ini masih kelihatan banget berapi-apinya ya si Loli ini ya. Kelihatan banget dia menyimpan banyak kemarahan kepada ibunya. Tapi yang uniknya, walaupun dia intonasinya marah, kesel, dia selalu menutup mulutnya dan juga sebagian wajahnya. Kalau secara bahasa tubuh ini indikasinya adalah dia masih ada rasa malu ya. Rasa malu atau mungkin ngerasa ada yang ditutupi sebagian. Apakah yang disampaikan Loli ini seutuhnya atau tidak? Ya, tapi memang dia semuda, menurut aku ya usia dia kan masih muda ya, muda banget gitu, belum sampai 18 tahun ya. Mau sekaya apapun dia, seterkenal apapun juga dia, usia itu adalah bagian yang memang salah satu faktor, apalagi juga kehidupan dia bukanlah kehidupan dari anak-anak yang underprivileged gitu ya. Dia termasuk dalam kategori atas gitu ya, tidak menghadapi hardship atau kerasnya jalanan hidup. Beda kalau sama anak-anak yang tinggal di kampung atau orang tuanya pas-pasan, harus ngebantu ABC dan D, 18 tahun sudah sangat dewasa. Tapi dia memang belum memakan garam, asam garam kehidupan, jadi dia melihat sudut pandang dari perspektif dia. Kan kalau secara biologi, seorang anak itu kalau usianya belum 24 atau 25 tahun, masih ada syaraf-syarafnya itu yang belum terhubung sempurna. Yang itu adalah berhubungan dengan rasa empati dan juga rasa dewasa. Oke. Ya, kita dengar dari kedua belah pihak, kita hargai karena ini si Loli ini sampai akhirnya kabur dari safe house-nya karena dia ngerasa udah nggak safe lagi berarti. Reaksi dari Nikita Mirzani gimana? Ini adalah bagian yang dia sampaikan pada saat dia mengetahui putrinya kabur lagi di sini. Laura menelpon voice note dan Coba di mana tadi? Laura menelpon voice note dan video call. Pertanyaan saya, dari mana dia punya handphone? Berarti selama ini isi BAP-nya disetir sama kodok bubuk yang namanya Rasman. Gak susah-susah kan cari bukti baru? Tapi kalau Rasman sih bilang tentang bagaimana dia mendapatkan kabar terkait dengan Loli, kan kayaknya yang mau disampaikan adalah ada stafnya yang nelpon, ada Loli berada di depan kantornya. Kemudian dia datang pulang gitu karena antara kantor dan rumahnya berbeda. Tapi Nikita Mirzani tidak percaya. Kok bisa Loli punya handphone? Dari mana gitu? Rasman. Laura itu nggak tahu jalan. Seumur hidupnya sampai umur sekarang, ya, sampai 16 tahun sebelum berangkat ke UK, dia tuh dikasih supir. Kalau untuk bagian nggak tahu jalan, itu bisa terselesaikan dengan aplikasi ya, kayak Grab, Gojek, dan sebagainya. Kan tinggal tunjuk aja poinnya kemana gitu ya. Itu bisa diselesaikan di era zaman sekarang. Bukan naik Grab. Berarti lu dong yang kasih alamat. Oke, ini sudah dijawab tadi. Katanya dari alamat yang ada di press conference. Tiba-tiba banget, jam 2. Ada wartawan di Polres Jaksel. Nah, ini juga salah satu hal yang unik nih. Aku sih yakin pasti ada yang ngasih tahu wartawan. Gak mungkin wartawan standby 24 jam di Jaksel gitu. Apalagi kasusnya ini bukan yang hard news ya, tapi lebih ke infotainment gitu. Kok bisa tahu? Dari mana Lu gitu? interogasi. Lu yang ngasih tahu Rasman. Oh, dugaannya adalah dia. Cantik. Apa sih? Ini orang-orang yang aku musuh gue nih. Blow on semua. Let's play the game. Oke, dan kata-kata terakhir dari Nikita Mirzani, let's play the game. Dan gamenya benar-benar dimulai pada saat mereka tadi bertemu ya di Metro Polres Jakarta Selatan. Terjadi kayak argumentasi, bahkan Rasman mengaku bagian di depan wajahnya agak terluka, katanya dugaannya adalah dilakukan oleh Nikita Mirzani gitu. Dan Nikita Mirzani juga melaporkan Rasman dalam tanda kutip mungkin dugaannya adalah pasal penculikan. Rasman juga melaporkan Nikita Mirzani. Aduh, berat banget ya kayaknya.
Ini ruwet banget ya, sama kayak kasus Agus ya. Mati satu tumbuh seribu, kayaknya ada aja kejutan masalahnya. Kita pikirkan dengan adanya permasalahan kemarin, udah selesai, Loli akan keluar, dia akan mengenyam pendidikan di negara lain lagi, yang sempat disampaikan Nikita Mirzani. Tapi ternyata Loli tidak tinggal diam dan dia pun melakukan perlawanan. Oke, menurut kalian apa yang terjadi sebenarnya? Aku lihat di masyarakat ada dua kubu sekarang. Ada yang mendukung Loli, ada juga yang mendukung Nikita Mirzani. Tapi kalau secara pribadi aku lihat di sini seharusnya udah bukan lagi dicari siapa yang benar, siapa yang salah dalam case ini menurut aku. Lebih baik adalah perdamaian ya, karena bagaimanapun juga yang dimaui oleh Nikita Mirzani adalah kebaikan buat Loli. Loli yang aku yakin juga dia tuh sebenarnya sayang sama emaknya gitu. Cuman karena jiwa mudanya masih meronta-ronta, ngerasa sudut pandangnya yang paling benar, itu yang ngebuat aku kasihan gitu loh, sayang gitu loh. Kenapa nggak ditahan dulu aja sih? Usia segitu kan memang masih labil banget. Tahan dulu lah, tahanlah. Kayak mau memetik nikmatnya dunia gitu, sabar dulu deh. Nanti aja kalau sudah usia 20 tahun, kamu fokuslah ke pendidikan. Capek-capek dulu lah, tidak masalah. Tapi kan sepertinya Loli udah nggak kuat lagi mentalnya. Ya, suka tidak suka menurut aku ini adalah ada bagian dimana kayak parenting, masalah keluarga dan sebagainya. Jadi ada kesan tuh sebagian orang baru kena masalah dikit aja dia langsung muter-muter, langsung melakukan hal-hal yang unik-unik. Itu karena memang fondasinya nggak kuat. Makanya orang-orang yang dilahirkan di keluarga yang dalam tanda kutip kayak harmonis, bapak ibunya, kalian harus bersyukur banget karena kelihatannya biasa aja, tapi justru itu adalah fondasi yang luar biasa dibandingkan hanya sekedar harta ataupun juga kepopuleran. Dan itu bukan kali ini terjadi aja, banyak di kasus-kasus lain juga seperti itu. Orang-orang yang bisa berhasil dan sukses pada umumnya itu adalah karena mereka berasal dari keluarga yang harmonis dan baik-baik. Sukses dan juga berhasil kan juga relatif ya, tidak melulu terkait dengan materi, tapi mentalnya itu yang kuat. Oke, itu dulu yang bisa aku update mengenai drama ini yang banyak kalian minta untuk aku bahas. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.